Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para netizen, para subscriber yang budiman, pada kesempatan kali ini kita kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official dalam rangka menanggapi tentang video yang saya dapatkan dari beberapa teman gitu kan, tentang apa yang disuarakan oleh salah seorang kiai Banten yang konon katanya bernama Kiai Qurtubi. Baik teman-teman, baru-baru ini saya melihat kiriman video tersebut tentang seorang Kiai Banten yang luar biasa, yang informasinya bernama Kiai Qurtubi. Begitu yakinnya mengatasnamakan keturunan Wali Songo untuk melawan gerakan penelitian dalam rangka meluruskan silsilah Wali Songo yang banyak terdapat distorsi dalam buku sejarah dan kitab-kitab sejarah. Tapi silahkan, memang beliau ini backgroundnya FPI, bahkan bergelar imam besar FPI Banten. Dengan background begitu, kita sudah maklum akan kelantangan suaranya, menyombongkan dirinya, dan sudah terbiasa melakukan klaim sepihak. Demikian juga mengatasnamakan keturunan Wali Songo. Padahal diakui ataupun tidak, Banten tidak punya manuskrip, sebab dalam sejarahnya Keraton Banten dibakar habis di masa Sultan Abu Nasor Abdul Qahar, Sultan Haji, yang konon kisahnya mengkhianati ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, yang akhirnya keraton Kesultanan Banten itu dibakar habis. Dengan jargon, lebih baik hancur lebur oleh pribumi daripada diinjak oleh kolonial. Maka dari saya berikan beberapa kisi-kisi tulisan dari Loraya Rodo, Terah Sunan Giri, yang juga Zuriyah Sunan Ampel dan Sunan Kudus sebagai berikut. 10 langkah penelitian kami. Maksudnya 10 langkah di dalam meneliti silsilah Wali Songo yang dilakukan oleh beberapa tim dari keturunan Wali Songo yang masing-masing mengajukan satu perwakilan. Yang pertama, kami meneliti kapan pertama kali Wali Songo disambungkan ke Ba'alawi. Yang kedua, manuskrip di Indonesia tidak pernah ada yang secara jelas mengatakan Wali Songo sambung ke Ba'alawi. Nah ini tantangan Kiai Qurtubi ini, katanya kita adu data, adu kitab, bahwasanya Wali Songo ini bersambung ke Ba'alawi, kita buktikan nanti, katanya gitu kan. Nah, padahal setelah diteliti ya, dan penelitian para zuriyah Wali Songo di Indonesia ini bukan penelitian yang kaleng-kaleng gitu loh. Bahkan beliau sudah melakukan ekspansi sampai ke luar negeri untuk mencari data-data dan mensinkronkan antara data Wali Songo yang di Indonesia dengan data leluhur-leluhurnya gitu ya. Nah, yang ketiga, banyak manuskrip yang menerangkan Sunan Giri ke Al-Jilani dan Sunan Ampel ke Al-Musawi, walaupun tidak rinci. Nah, tentang Sunan Giri ke Al-Jilani, memang sebagian besar manuskrip yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Madura dan di Jawa Timur, itu mengarah kepada Al-Jilani. Dan alhamdulillah ya, sejak 2019 atau 2020 kalau tidak salah, itu keturunan Sunan Giri, keturunan Sunan Kudus sudah mendapatkan isbat nasab melalui jalur Malaka yang akhirnya diisbat oleh kerajaan Maroko. Artinya sudah resmi bahwasanya Kanjeng Sunan Giri ini adalah keturunan daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Sunan Ampel ke Al-Musawi, walau tidak rinci, baru-baru ini setelah ada haul Wali Songo di Istiqlal pada tanggal 29 kemarin. Nah, pada tanggal 30 kemarin, bulan Juli, itu diadakan Bahsul Masail ya, di Benda Kerep Cirebon. Dan hasilnya menyatakan bahwasanya berdasarkan catatan sejarah, manuskrip,
dan juga sinkronisasi data dengan data-data yang ada di luar negeri, di mana Wali Songo itu leluhurnya pernah singgah atau berdomisili. Dan itu sudah diisbat, sudah ditentukan, sudah disepakati bahwasanya Kanjeng Sunan Ampel ini adalah bermarga Al-Bukhari Al-Musawi, keturunan Sayyidina Musa Al-Kazim, bukan dari jalur Ba'alwi. Yang keempat, berarti data Indonesia tentang nasab Wali Songo ada beberapa versi. Oleh karena itu, kita melakukan kajian komparatif antar data-data Indonesia. Karena banyak yang distorsi di dalam catatan sejarah itu, maka Zuriyah Wali Songo ini melakukan penelitian secara intens gitu ya, untuk melihat mana yang valid, mana yang tidak, mana yang ditahrif, mana yang memang aslinya gitu ya. Nah, setelah melakukan penelitian itu ya, kemudian beliau melakukan sinkronisasi ketersambungan data-data Indonesia itu dengan data-data di luar negeri. Ini yang keenam, poin yang keenam. Kemudian poin yang ketujuh, kita menghubungi para ahli nasab negara-negara yang menjadi tempat asal atau tempat singgah leluhur Wali Songo. Seperti misalkan ya, baru-baru ini yang dijelaskan oleh Tubagus Nur Fadil Tirtayasa ya, yang dikenal dengan Tubagus Mogi, beliau melakukan sinkronisasi data ke Uzbekistan ya, di mana di negara Uzbekistan itu ada satu daerah yang bernama Samarkand. Nah, di mana di situ kita kenal leluhur Wali Songo, khususnya Sunan Ampel itu bernama Ibrahim Samarkandi. Artinya Ibrahim yang lahir atau berasal dari kota Samarkand. Dan alhamdulillah sudah mendapat isbat dari para ahli nasab dan nakobah yang ada di Uzbekistan, tepatnya di Samarkand, gitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan, nah, kami meminta isbat nasab kepada para ahli nasab itu jika memang data-data kami, data-data Indonesia terbukti sinkron dengan data-data mereka. Dan alhamdulillah sudah diisbat ya, dan menerbitkan sertifikat silsilah Wali 9. Ini poin yang ke-9. Yang ke-10 ya, tidak berhenti dengan memegang atau berargumen dengan sertifikat isbat nasab dari negara-negara asal leluhur Wali Songo, tapi Zuriyah Wali Songo untuk lebih meyakinkan, maka kami melakukan tes DNA. Dan memang hasilnya secara genetik kami tidak bersambung kepada Ba'alawi. Nah, dengan demikian kita lihat apakah Kiai Qurtubi yang berapi-api itu berani ikut bahsul masail secara terbuka atau tidak? Apakah benar ucapannya yang menantang adu referensi kitab-kitab nasab dengan Bani Wali Songo yang telah melakukan penelitian secara intens, bahkan sampai melakukan ekspansi ke negeri-negeri di mana leluhur Wali Songo berdomisili dan pernah bersinggah? Atau hanya sekedar ngecap saja seperti yang sudah-sudah? Demikian ya teman-teman. Semoga ada manfaat dan barokahnya untuk menjaga stabilitas dan keamanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.